Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Lestari, NIM L200190260, kelas B, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah sebuah sistem yang mana terdiri dari teknologi atau alat, media yang digunakan, prosedur yang terorganisir, serta sumber daya manusia yang di dalamnya bekerja sebagai sebuah kombinasi membentuk sebuah sistem yang terorganisir. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses mencatat transaksi keuangan dan mengolah data transaksi dan menyajikan sebuah informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Sistem informasi akuntansi sendiri adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Hasil-hasil laporan keuangan dapat digunakan secara internal oleh manajemen atau secara eksternal dengan pihak lain yang berkepentingan seperti investor, kreditur, dan otoritas pajak. Hubungan sistem informasi akuntansi dan akuntansi. Sistem informasi akuntansi memiliki hubungan yang sangat erat dengan akuntansi. Dalam proses akuntansi, SIA telah melakukan pemrosesan data terhadap transaksi-transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. SIA juga berfungsi memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Setelah melakukan pemrosesan data, membantu dalam mengambil keputusan, SIA melakukan pengendalian atas kinerja akuntansi, sehingga proses dalam akuntansi dipermudah dengan adanya SIA. Fungsi dan manfaat sistem informasi akuntansi. Fungsi yang pertama mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Kemudian yang kedua, manfaat. 1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan sharing knowledge. Yang keenam, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Kelebihan dan kekurangan SIA. Kelebihannya yang pertama dapat memberikan informasi bagi semua tingkat manajemen. Yang kedua, proses pengolahan data yang cepat. Yang ketiga, memiliki tingkat akurasi informasi yang tinggi. Yang keempat, efisiensi sumber daya manusia. Kemudian kekurangannya yang pertama adanya penyalahgunaan teknologi. Itu seperti analisis sistem atau pemrogram tidak mempunyai keahlian yang cukup untuk menggunakan teknologi tersebut. Kemudian ada yang pemakai yang awam terhadap teknologi hardware yang baru. Kemudian pemakai yang awam terhadap teknologi software yang baru. Kemudian perencanaan yang minim untuk instalasi teknologi hardware dan software yang baru. Yang kedua, pengulangan kesalahan. Itu tidak cukupnya pengecekan atas pemasukan informasi input, tidak cukupnya tes atas program, tidak dimonitornya hasil-hasil dari pemrosesan. Yang ketiga, kesalahan berantai-rantai. Kesalahan dapat terjadi di antara aplikasi-aplikasi. Mengapa perlu mempelajari SIA? Yang pertama, semua informasi di bidang akuntansi dipakai untuk mengambil keputusan. Yang kedua, bermanfaat untuk perancangan, penggunaan, dan implementasi sistem laporan keuangan untuk menambah keahlian di dalam merancang sebuah sistem.
Yang ketiga, SIA merupakan komponen kunci dalam setiap proses mengembangkan usaha melalui pembuatan laporan dengan melakukan penilaian kinerja usaha corporative revaluation. Yang keempat, SIA mampu memenuhi kebutuhan informasi yang ditujukan kepada pemakai ekstern, calon investor atau kreditor seperti bank, leaser, dan lain-lain. Dan ada pihak intern seperti para manajer, pemilik, maupun karyawan. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.